Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas smartphone kelas 1,6 jutaan yang paling recommended menurut Bang Tekno ya. Nih, Tecno Pova Neo 2. Ini bukan endorse, ini waktu belinya aja kesel. Beli sendiri nih, ikutan pre-order tapi kesel. Tapi ini bikin bahagia sih walaupun belinya kesel ya. Yang saya beli ini adalah yang online edition yang varian 4GB RAM dengan 64GB ROM. Link belinya bisa kamu cek ya di deskripsi video. Dan di harga segini, Tecno Pova 2 Neo ini tuh punya desain body yang keren banget loh. Bodinya tuh dibikin glossy seakan dari bahan metal yang dilapisi kromium gitu. Udah gitu bagian kameranya didesain agak naik ya, agak menonjol gitu. Dengan frame yang punya feeling gaming yang keren. Suka banget sih saya sama desainnya yang anti mainstream. Beda dari HP-HP kelas harga setara. Ya cuma karena permukaannya glossy jadinya tuh gampang banget kotor nempel sidik jari kayak gini. Jadi kalau kamu tim yang nggak suka pakai casing, sering-sering deh lap nih HP. Dan saat digenggam gini tuh berasa banget ya, solid, berasa rigid banget. Dan yang saya suka dari HP ini adalah walaupun kelas harga cuma 1,6 juta aja, port-portnya tuh di bawah semua, jadinya berasa rapi. Ada kan ya, merek-merek HP lain dengan harga 1,5, 1,6 jutaan, ada port audionya di atas. Ya ini selera sih, tapi saya lebih suka semua portnya di bawah gini, jadinya lebih rapi. Dan sementara kalau lihat desain depannya, udah kayak HP mahal dong. Layarnya udah pakai gaya pansol, kamera di tengah gini. Ya walaupun untuk tepian layar masih sesuai sama harga, masih cukup tebal. Dan walaupun masih SD Plus aja, layarnya ini tuh punya ukuran yang bikin seneng gamers dan juga buat yang suka nonton video di HP. Ukuran layarnya 6,82 inch dengan rasio layar 20,5:9. Jadi layarnya tuh agak memanjang ya. Layarnya juga punya refresh rate 90Hz yang bikin tampilan visual tuh lebih smooth ya saat dipakai scrolling-scrolling sosial media atau lagi lihat-lihat katalog belanja online. Apa? Layar HD Plus burik? Makanya, lihat HP jangan deket-deket. Kalau jarak deket banget, iya layarnya berasa titik-titik pikselnya. Apalagi ini ukuran layarnya cukup gede ya. Tapi kalau dilihat dari jarak pandang normal, layarnya tuh udah berasa jernih dan enak loh dilihat dari berbagai sisi. Di bawah cahaya matahari juga, ini masih cukup kelihatan. Dan kalau HP ini dipakai buat nonton video atau main game gitu ya, ini berasa bikin betah banget bukan karena cuma layarnya yang luas, tapi bagian audionya juga udah bikin puas. Karena HP ini tuh udah dilengkapi dengan teknologi DTS atau Digital Theater System yang bikin kualitas suaranya tuh makin berasa surround. Dan Pova Neo 2 ini juga udah dual speaker, jadinya berasa lebih stereo dengan speaker utama di sisi bawah HP dan speaker satunya lagi tuh barengan ya sama speaker earpiece di atas layar. Going to die. Maybe not. A new day is dawning. New ideas, no rules. I don't sit at the table. Your family does. Goodbye, my friend. It's hard to die. Keren gak tuh? HP cuma 1,6 jutaan nih. Tapi beneran loh, untuk kelas harga 1,6 jutaan, ini tuh performanya udah bikin puas. Pertama ya, performa di bagian layarnya. Bukan karena luasnya aja ya. Layarnya tuh berasa responsif sama sentuhan jari kita selama penggunaan harian. Ya kalau menurut pengukuran aplikasi touch samplingnya, stabilnya cuma di 100-125 Hz sih, standar kelas HP sejutaan. Tapi saat dipakai main game cukup responsif, nyaris nggak berasa yang namanya delay touch. Performa mesin HP juga berasa ngebut untuk kelas HP harga hemat karena udah dibekali prosesor Helio G85 yang udah ngebut banget untuk kelas harga 1,6 juta kayak gini. Dan kalau untuk penggunaan harian ini udah mantap banget buat multitasking, aman lancar, nggak pernah berasa lemot. Kalau dipakai buat main game juga udah bikin seneng karena untuk HP harga segini ya, waktu dicobain buat main Mobile Legends tuh udah bisa jalanin game dengan lancar jaya di settingan grafis maksimal. Grafisnya high dan frame rate-nya juga high. Bayangan juga aktif, lancar, nggak pakai lagging. Bener-bener enak buat push rank. Yang penting sinyal internetnya stabil dan kenceng. Kalau dipakai buat main PUBG Mobile juga udah lumayan asik dan lancar. Bisa jalanin game dengan settingan smooth ultra, balance ultra, hingga mentok di HD high. Kalau saya sih seringnya mainnya di balance ultra ya, untuk mencari frame rate yang terbaik gitu. Tapi kualitas grafisnya juga yang paling bagus. Dan kayak yang kamu lihat, udah lumayan lancar. Walaupun kalau misalkan buat ngebidik gyroskopnya nggak bisa diandelin karena masih delay. Ditambah lagi performa baterainya yang lumayan berasa awet. Sehari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari kalau untuk penggunaan normal.
Karena HP ini punya baterai super besar, udah 7000 mAh. Gede banget ya. Yang waktu dites dalam ruangan buat nonton YouTube sejam, baterainya cuma berkurang 4% aja. Dan buat main game Mobile Legends sejam juga cuma berkurang 12% aja. Pokoknya bisa puas deh main game sampai lama. Baterainya tuh awet banget ya dan cocok banget ya kalau misalkan driver online pengen pakai HP ini buat andalan. Karena HP ini juga punya sensor GPS yang cepat dan akurat nunjukin lokasi kita. Baca petanya juga enak karena HP ini udah bisa fitur kompas, jadinya kita bisa tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan HP ini juga udah dilengkapi sensor gyroscope ya walaupun cuma software aja. Jadi kayak yang saya bilang tadi ya, pasti delay kalau buat main game untuk gyroscope-nya. Yang penting kan udah siap buat fitur-fitur virtual reality. Sensor cahayanya juga cukup akurat dan bikin nyaman penggunaan HP karena kecerahan layar otomatisnya tuh bekerja dengan responsif mengikuti kondisi cahaya di lingkungan kita. Untuk keamanan juga punya sensor sidik jari di sisi samping yang jadi satu sama tombol power. Yang performanya cepat dan akurat baca jari, cuma di tap aja langsung kunci kebuka. Makin lengkap lagi dengan duit 1,6 jutaan aja, HP kamu bisa baca saldo e-money karena punya sensor NFC. Ya, walaupun untuk ngecharge-nya butuh kesabaran, karena ini HP baterainya super gede. Sementara teknologi ngecharge HP-nya cuma 18 watt aja. Dan waktu di-charge pakai charger bawaannya, selama 30 menit cuma ngisi 21%. Di-charge sejam baru sampai 40%, dan butuh waktu sekitar 2 jam 45 menit untuk penuh 100%. Kenapa saya pilih beli yang 4GB RAM dengan 64GB internal storage aja? Kenapa nggak yang 128GB aja sekalian? Ya karena HP ini tuh udah punya slot kartu yang udah triple slot. Kalau storage internalnya kurang, kita bisa tambahin micro SD tapi tetap bisa dual SIM. Udah gitu laci kartunya ini udah dilengkapi sel karet pengaman juga yang mencegah debu dan cairan masuk jadi lebih aman. Dan kalau untuk fotografi termasuk foto selfie juga udah berasa menyenangkan dengan kamera selfie 8MP yang udah dilengkapi LED flash untuk selfie di kondisi gelap. Dimana hasil foto-foto selfie-nya sendiri tuh udah berasa ya detail dan jernihnya dengan saturasi warna yang udah cukup bagus. Udah oke banget lah kalau untuk HP kelas harga 1,6 jutaan. Fitur HDR-nya juga berjalan dengan cukup baik. Jadinya kalau misalnya kita selfie membelakangi cahaya terang, kayak kita membelakangi langit misalnya, detail langit siangnya tuh masih bisa kelihatan dan wajah kita tetap kelihatan detail juga. Ya kalau untuk foto-foto selfie potretnya gini, kamu bisa nilai sendiri ya kekurangannya di mana. Yang pasti masih banyak tempat untuk perbaikan. Sementara kalau untuk foto-foto dengan kamera belakang, walaupun kelihatannya kayak 3 kamera ya, sebenarnya ini HP-nya cuma dual kamera aja. Yang satu kamera utama, satunya kamera pendukung, dan satunya lagi ini logo apa ya? Logo tir gitu, biar kelihatan keren kali ya. Konfigurasi dual kameranya kayak gini, 16MP kamera utama dengan bukaan lensa f1.85 dan satu lagi cuma kamera pendukung untuk efek potret. Ya kalau ditanya untuk kualitas foto kamera belakangnya gimana, udah bagus dong untuk kelas harga 1,6 jutaan. Udah luar biasa, udah puas banget pokoknya. Untuk kelas harga setara ya, detailnya dapet, tone warnanya juga oke banget. Dan fitur dynamic range-nya tuh jalan banget untuk bikin background terang, tetap cemerlang, dan objek foto juga tetap terlihat bening. Untuk hasil foto mode potretnya juga hasilnya lebih bagus ya daripada kamera selfie yang masih jomblo. Dengan kamera sepasang, hasil efek buram latarnya tuh berasa lebih rapi. Yang penting untuk foto potret gini, kondisi cahaya cukup biar hasilnya lebih mantep. Dan kalau untuk foto-foto pakai mode malam, hasil tangkapan kameranya juga udah mantep pol, udah jempol untuk kelas harga 1,6 jutaan. Detail-detail lampu tuh bisa ketangkap dengan jelas, dan pada bagian gelapnya juga noise-nya nggak banyak. Sementara kalau untuk perekaman videonya, sayangnya kamera dari Tecno Pova Neo 2 ini tuh nggak dilengkapi sama penstabil, nggak ada AIS-nya. Sayang banget ya, padahal ini dia tuh punya performa yang mumpuni kalau dipasangin fitur AIS. Ya semoga aja di firmware update berikutnya ada fitur AIS-nya. Semoga. Ini dia hasil perekaman video menggunakan kamera depan. Ini saya lagi ada di daerah taman dekat rumah ya. Dan kalau dipegang pakai tangan gini, dipakai buat jalan masih agak goyang-goyang. Dan dynamic range-nya parah banget ya. Bisa lihat sendiri, ini kalau masalah detail, background-nya nggak kelihatan banget, putih gitu aja kalau misalnya terlalu terang. Kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Ayo kita coba. Nah ini dia, untuk perekaman video menggunakan kamera belakang. Dipakai buat jalan gini, goncang-goncang banget ya. Dan dynamic range-nya juga berasa banget tuh. Bagian-bagian terang gitu ya, itu putih gitu doang, jadi kurang terasa gitu. Kalau kamu lihat nih lagi jalan gini, aduh kesandung. Ini tuh bagian langitnya tuh agak-agak putih gitu aja ya, nggak ada langit birunya. Dan dipakai buat jalan ini bener-bener bergetar, bener-bener berguncang kalau jalannya nggak rata.
Kalau jalan rata juga sih, tergantung stabil tangan apa enggak. Sekarang kita lihat ya, untuk masalah detail, fokus kayak gimana. Kamu bisa lihat sendiri ya. Kalau untuk detail cukup bagus, tapi warnanya berasa agak kurang ya. Dan pindah fokusnya cepat banget, nggak perlu pakai ditap. Ini udah lumayan cakep kalau buat bikin video gitu. Ini udah bisa banget diandelin. Untuk kelas harga 1,6 jutaan doang. Intinya, kesimpulannya, walaupun waktu belinya HP ini tuh bikin kesel, bikin sebel karena sempat di-cancel, dan sampai sekarang hadiah bonusnya tuh belum dikirim-kirim. Ya, performa dan kualitas dari HP ini tuh bisa menghilangkan dendam masa lalu. Udah bikin puas, udah bikin seneng. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya, 1,6 jutaan terbaik. Tecno Pova Neo 2. Cakep.